فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Mubarak rahimahullah suatu ketika beliau pernah berkata, "Rubba amalin kabirin yusaghiruhu an-niyyah wa rubba amalin saghirin yu'azzimuhu an-niyyah." Jadi suatu ketika Imam Ibnul Mubarak rahimahullah beliau pernah berkata bahwasanya betapa banyak suatu amalan yang besar, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala nilainya begitu kecil, begitu rendah, begitu hina, bahkan tidak bernilai apa-apa. Karena kenapa? Karena niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba amalin saghirin yu'azzimuhu an-niyyah. Dan begitu banyak perkara-perkara yang kecil, amalan-amalan yang kecil, perbuatan-perbuatan yang sepele yang tidak ada nilainya sama sekali di mata manusia, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu besar, begitu agung balasannya. Karena kenapa? Karena niat yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkataan inilah ternyata kita tersadar bahwasanya niat itu sangat begitu penting bagi umat manusia. Lantas apa yang dimaksudkan dengan niat itu sendiri? Kalau seandainya kita melihat apa itu definisi dari niat, maka secara bahasa an-niyah lughatan hiya al-qasd wal iradah, yaitu sebuah maksud, sebuah tujuan, sebuah keinginan yang begitu kuat untuk kita terapkan, untuk kita laksanakan. Itulah yang dimaksudkan dengan an-niyah secara bahasa. Lantas kalau seandainya kita ingin bermaksud pergi ke suatu tempat, pergi ke suatu tujuan, dan kita betul-betul ingin pergi ke tempat tersebut, maka secara bahasa kita telah menjalankan, kita telah mempraktekkan apa yang dimaksudkan dengan niat itu sendiri. Kenapa? Karena secara bahasa yang dimaksudkan dengan an-niyah adalah al-qasdu wal iradah, yaitu maksud dan keinginan yang betul-betul kuat untuk kita penuhi. Sedangkan secara syariat yang dimaksudkan dengan an-niyah adalah tawajjuhul qalb nahwal fi'l ibtigha mardatillahi ta'ala. Tawajjuhul qalb, yaitu bergeraknya hati kita ini nahwal fi'l, dibarengi, disamakan dengan apa yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan pada saat itu ibtigha mardatillahi ta'ala, untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ikhwatal iman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang biasanya para muhadditsin, di dalam kitab-kitab hadis senantiasa hadis yang pertama disebutkan di dalam kitabnya yaitu hadis ini. Itu hadis diriwayatkan oleh an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Umar bin Al-Khattab ini merupakan seorang sahabat yang begitu tegas, yang begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sampai-sampai umat Islam mengangkatnya sebagai khalifatul muslimin yang kedua setelah wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa ikhwatal iman Umar bin Al-Khattab ini begitu sangat istimewa di sisi umat Islam? Karena Umar bin Al-Khattab lah yang senantiasa membela Rasulullah SAW di dalam keadaan suka maupun duka. Beliaulah radhiyallahu anhu yang betul-betul membela Rasulullah SAW ketika Rasulullah terdesak. Ketika Rasulullah terdesak di dalam pertempuran Uhud misalnya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu
beliau juga ikut andil di dalam menolong Rasulullah SAW. Maka hadis ini merupakan hadis yang begitu istimewa. Bahkan di dalam hampir setiap kitab-kitab hadis, hadis inilah yang pertama kali disebutkan. Bahkan di dalam muqaddimah kitab-kitab hadis disebutkan hadis ini. Kenapa? Tujuannya agar talibul ilmi, agar para penuntut ilmu itu senantiasa mengikhlaskan niat yang ia punyai, yang ia miliki pada saat itu ketika mencari ilmu, ibtigha mardatillahi ta'ala, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pernah mendengar sebuah hadis yang menjelaskan bahwasanya ada 3 orang. Yang pertama seorang mujahid ketika ia meninggal dunia, kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumil mahsyar, kemudian diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya ia pada saat itu, seorang mujahid yang ia telah meninggal, yang telah syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa engkau bisa meninggal dalam kondisi seperti ini? Maka ia pada saat itu menjawab bahwasanya aku telah berjuang di jalanmu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku telah berjuang di jalanmu. Akan tetapi apa yang dijawab oleh Allah Tabaraka wa ta'ala pada saat itu? Kadzabta, engkau bohong, engkau dusta. Sesungguhnya engkau berjuang bukan untukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karenaku, bukan mencari ridhaku engkau berjuang pada saat itu. Engkau pada saat itu berjuang karena kenapa? Karena engkau ingin dikatakan sebagai seorang yang jari, sebagai seorang yang betul-betul berani, sebagai seorang betul-betul pahlawan. Dan engkau pada saat itu faqad qil, engkau telah mendapatkan gelar itu. Engkau telah dikatakan sebagai seorang yang pemberani, engkau telah dikatakan sebagai seorang pahlawan, engkau telah dikatakan oleh orang-orang, telah diagung-agungkan sebagai seorang yang betul-betul perkasa, dan engkau telah mendapatkan gelar itu. Oleh sebab itu, aku lemparkan wajahmu ke dalam api neraka jahanam. Ini mujahid yang meninggal fisabilillah, yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena niatnya itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Yang kedua, ikhwatal iman, seorang yang alim, seorang yang hafil, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa engkau bisa mendapat predikat seperti ini? Maka ia mengatakan pada saat itu, sesungguhnya aku menuntut ilmu hanya untuk mencari ridhamu ya Allah. Sesungguhnya aku menghafal Al-Quran, aku menjadi seorang qari, aku pandai membaca Al-Quran hanya mencari ridhamu ya Allah. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kadzabta, engkau bohong, engkau dusta, engkau parlente. Sesungguhnya engkau menjadi seorang yang alim, engkau sesungguhnya menguasai ilmu tersebut, engkau menguasai ilmu tajwid, engkau menguasai ilmu Al-Quran bukan karena mencari ridhaku, tapi engkau ingin dikatakan sebagai seorang yang alim, sebagai seorang qari, sebagai seorang yang hafiz, dan engkau telah memperoleh predikat tersebut. Sehingga apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang ini, Allah lemparkan ia ke dalam api neraka jahanam. Yang ketiga, orang yang berinfak, yang mengeluarkan hartanya begitu banyak sekali sampai-sampai tidak terhingga. Akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ia disidang, ketika ia diadili oleh Allah, apa yang telah engkau lakukan dengan hartamu, ia katakan ia telah infak di jalan Allah, ia telah mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, kadzabta, engkau dusta, engkau berbohong, sesungguhnya engkau mengeluarkan harta bukan karenaku, akan tapi engkau ingin dipanggil, ingin dikenang oleh umat manusia sebagai seorang yang dermawan, sebagai orang yang tidak pelit, yang tidak kikir, yang senantiasa membantu sesama, dan engkau telah memperoleh predikat tersebut. Maka pada saat ini aku lemparkan engkau ke dalam api neraka jahanam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 orang ini mereka telah meninggal dunia. Yang satu berjihad, yang satu menuntut ilmu, yang satu mengeluarkan harta, akan tetapi karena niatnya yang rusak, bukan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka itu semua dilempar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam api neraka jahanam. Oleh sebab itu hadis ini telah menjelaskan kepada kita betapa pentingnya ikhlas di dalam diri kita, sampai-sampai begitu banyak guru-guru kita yang mengatakan bahwasanya
Yang namanya ikhlas itu tidak perlu diucapkan. Begitu banyak orang yang mengatakan ikhlas, padahal sebenarnya dia tidak ikhlas. Karena kenapa? Senantiasa diungkit-ungkit kebaikan yang pernah dilakukan olehnya. Bahkan sebagian guru-guru kita itu mengatakan namanya ikhlas itu seperti surah Al-Ikhlas. Karena kenapa? Karena di dalam surah Al-Ikhlas tidak terdapat kata-kata Al-Ikhlas. Tidak terdapat sama sekali kata-kata Al-Ikhlas di dalam surah Al-Ikhlas. Seperti itulah ikhlas itu sendiri. Karena kenapa? Ia tidak pernah diungkit sama sekali. Ia tidak pernah ingin disebutkan sama sekali ikhlas tersebut. Sedangkan menurut istilah tadi, yang dimaksudkan dengan niat adalah tawajjuhul qalb nahwal fi'l, yaitu bergeraknya hati kita dengan dibarengi dengan perbuatan kita ibtigha mardatillahi ta'ala, yaitu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya niat kita sudah ikhlas, maka sudah barang tentu kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang dimaksudkan dengan niat itu sendiri, setidaknya ada beberapa hal yang membedakan antara niat dengan yang lainnya. Di antara tugas niat adalah yang pertama tamyiz bainal adat wal ibadat, yaitu dia membedakan. Dengan adanya niat ini, dia mampu membedakan antara adat dengan adat atau kebiasaan wal ibadat, dengan yang satu lagi adalah ibadat. Dia membedakan antara adat istiadat dengan ibadah. Contoh misalnya pemirsa, ya, ketika kita pada sore hari karena kita sudah selesai melakukan berbagai macam aktivitas. Ada yang belajar, ada yang pergi ke kantor bekerja, ada yang mencari uang di pasar, ada yang lain sebagainya. Kemudian ketika ia pulang, ia merasa gerah. Ia ingin mandi pada saat itu. Satu orang, ia mandi hanya untuk ingin menghilangkan rasa gerah, rasa tidak nyaman, rasa lengket yang dideritanya pada saat itu. Kemudian ia mandi. Tidak ada niat sama sekali yang lainnya kecuali hanya ingin menghilangkan rasa yang tidak enak yang terdapat di dalam dirinya. Ingin mendapatkan rasa fresh. Sedangkan satu lagi, ketika ia melaksanakan mandi, dihadirkan niat di dalam hatinya pada saat itu agar apa? Agar ketika ia nanti melaksanakan ibadah, ia bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Maka dua orang ini di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki pahala yang berbeda, memiliki amalan yang berbeda. Karena kenapa? Karena niat, hanya niat saja. Pekerjaannya sama, yang satu mandi, yang satunya lagi mandi, tapi yang satu dia tidak menempatkan niat di dalam hatinya, sedangkan yang satu lagi yang menempatkan niat di dalam hatinya. Sehingga orang yang menempatkan niat di dalam hatinya ketika ia mandi, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala ia akan mendapatkan suatu hal yang sangat istimewa, yaitu adalah sebuah ajr, yaitu pahala, yaitu ganjaran yang begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas pertama dari niat, yaitu tamyiz bainal adat wal ibadat. Dia membedakan antara adat atau kebiasaan dan yang satu lagi adalah ibadah. Dia membedakan antara adat istiadat dengan ibadah. Contoh lagi ikhwatal iman. Kalau seandainya seseorang makan karena lapar misalnya. Yang satu dia makan karena lapar biasa untuk menghilangkan rasa lapar. Sedangkan satu orang lagi si B ini ketika ia makan karena lapar, tapi ia niatkan di dalam hatinya, di dalam dirinya agar apa? Agar ketika ia beribadah nanti, ketika ia mencari nafkah nanti diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibtigha mardatillahi taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dua orang ini tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Satu, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali dia hanya akan mendapatkan kekenyangan, tidak mendapatkan lapar. Sedangkan yang satu lagi, selain rasa lapar itu akan hilang dan kekuatan itu akan didapatkan olehnya, tapi yang satu lagi ini dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah pekerjaan niat. Kemudian yang kedua, pekerjaan niat adalah tamyiz bainal ibadat ba'daha an ba'd, yaitu dia membedakan antara suatu ibadat dengan ibadah yang lainnya, membedakan antara suatu ibadah yang ia kerjakan dengan ibadah yang lainnya. Contoh misalnya, ketika kita akan melaksanakan salat zuhur, maka pada saat itu harus ditanamkan di dalam hatinya, di dalam dirinya sebuah niat untuk melaksanakan salat zuhur. Karena kenapa? Kalau seandainya dia tidak menempatkan niat di dalam hatinya untuk melaksanakan salat zuhur, bisa saja dia melaksanakan salat asar. Karena kenapa? Jumlahnya sama, rakaatnya sama, bacaannya sama, 4 rakaat.
Yang membedakan antara salat zuhur dengan asar adalah niat yang terdapat di dalam hati. Berbicara tentang niat, maka niat ini mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya, letaknya di dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati, bukan pada mulut. Lantas, kenapa sebagian orang ketika mereka itu melafazkan niat, mereka ucapkan dengan mulut? Ikhwatul iman, ternyata niat itu mahalluha al-qalb, tempatnya di dalam hati. Sedangkan anjuran untuk mengucapkan itu bukan niat, itu hanya merupakan sebuah amrun mustahab 'inda Syafi'iyah. Hanya sebuah anjuran, pekerjaan yang dianjurkan oleh menurut madhab Imam Syafi'i. Jadi tetap di dalam madhab Imam Syafi'i, an-niyah mahalluha al-qalb. Niat itu letaknya di dalam hati, bukan pada mulut. Kalau seandainya hanya terdapat di dalam mulut saja, sedangkan di dalam hatinya tidak, maka sia-sia apa yang ia kerjakan. Karena kenapa? An-niyah mahalluha al-qalb. Contoh misalnya, seringkali kita mendengar ketika orang di sebelah kita itu sedang salat, maka ia akan mengatakan, usalli fardadh zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman atau imaman lillahi ta'ala, dan seterusnya. Sah atau tidak salat yang seperti ini ketika dia mengucapkan niat? Jawabannya adalah sah. Karena kenapa? Menurut madhab Imam Syafi'i, melafazkan niat, talafuz niat itu merupakan sebuah amrun mustahab, sebuah perkara yang dianjurkan. Sedangkan menurut madhab-madhab yang lain, an-niyah mahalluha al-qalb, cukup di dalam hati. Jadi kalau seandainya ada orang yang ingin melaksanakan salat, dia tidak mengucapkan usalli, tapi dia tetap ada di dalam dirinya, di dalam hatinya itu niat untuk melaksanakan sebuah salat yang wajib misalnya, maka sah salatnya. Orang yang salat tanpa mengucapkan niat, itu salatnya sah. Orang yang salat dengan mengucapkan niat, salatnya juga sah. Yang salah adalah ketika orang tidak melaksanakan salat, itu mereka yang salah. Jadi tidak usah kita permasalahkan dan kita persoalkan masalah khilafiyah seperti ini. Orang yang mengucapkan niat dengan jahar, dengan mentalafuzkan, dengan diucapkan niat tersebut ataupun tidak. Sedangkan orang yang mempersalahkan masalah ini, sebenarnya ini merupakan permasalahan yang klasik, yang sudah dibahas dari dahulu kala. Oleh sebab itu, sikap kita sebagai seorang muslim, jangan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Karena kenapa? Masih banyak di luar sana yang tidak melaksanakan salat. Hal inilah, orang-orang seperti inilah yang harus kita ajak mereka agar mereka mengerjakan salat. Maka, kenapa Rasulullah SAW beliau melafazkan sebuah hadis ini? Apa asbabul wurudnya? Ternyata dahulu ada salah seorang sahabat yang dia ini naksir, dia mencintai seorang wanita di kota Mekah. Kemudian ketika ia utarakan maksud dan tujuannya untuk menikahi wanita tersebut, namun cintanya itu ditolak. Kemudian wanita ini akhirnya ikut hijrah bersama Rasulullah SAW ke kota Madinah. Pindahlah ia. Maka karena demi untuk mengejar cintanya ini, sahabat ini akhirnya ia pergi menuju ke kota Madinah. Untuk apa? Untuk mendapatkan wanita tersebut. Akhirnya setelah ia pindah berhijrah menuju ke kota Madinah, ia tinggal di sana, ia menetap di sana, akhirnya ia utarakan kembali cintanya kepada wanita tersebut dan diterima oleh wanita itu, dan akhirnya dilangsungkanlah akad pernikahan pada saat itu. Oleh sebab itu Rasulullah SAW beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan perkara yang kita lakukan itu tergantung dengan niat kita. Di sini para muhaddisin mereka berbeda pendapat. Apakah seluruh amalan ibadah harus disertakan niat ataukah hanya sebagian saja, yaitu amal ibadah saja? Apakah seluruh pekerjaan itu perlu kita menghadirkan niat di dalamnya ataukah hanya perkara-perkara ibadah ataupun muamalah saja yang harus kita sertakan di dalamnya niat? Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Innamal a'malu binniyat. Ala kulli hal, di samping perbedaan yang terdapat di kalangan ulama, yang penting kalau seandainya kita menghadirkan niat ibtighah mardhatillah ta'ala, itu jauh lebih afdal dibandingkan kita tidak menyertakan niat tersebut. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap manusia, setiap orang itu tergantung apa yang ia niati.
faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, dan barang siapa yang berhijrah, yang berpindah, yang melakukan sesuatu hal ila Allah wa rasulih, hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah dan rasulnya. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا أَوْ يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Sedangkan kalau seandainya dia berhijrah, dia melakukan sesuatu hal hanya untuk mencari dunia, hanya untuk mencari perempuan yang ia cintai, yang ia sukai, kemudian ia akan mendapati dunia dan wanita tersebut, akan tetapi dia tidak akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya dari hadis ini, berdasarkan hadis ini, setidaknya ia mencakup 70 abwab fiqh. 70 bab-bab fikih itu dia terdapat di bawah hadis ini, innamal a'malu binniyat. Bahkan sampai-sampai sebagian para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini merupakan sepertiga dari isi agama kita. Karena kenapa? Niat itu merupakan titik tolak ukur kesuksesan manusia, kesuksesan seorang muslim. Ya, bahkan Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza saluhat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb." Dari niat inilah ketika ia bersih, ketika ia suci, ketika ia betul-betul mencari, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amal ibadah itu pasti akan ia dapatkan. Sedangkan kalau seandainya niat ini saja sudah hancur, sudah tidak betul, maka sudah pasti, sudah bisa dipastikan apapun yang ia laksanakan, apapun yang ia lakukan pada saat itu tidak akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini setidaknya ada beberapa ibrah, ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah pentingnya bagi kita untuk mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala apapun hal tersebut. Baik kita itu merupakan seorang pelajar, seorang pekerja, seorang orang tua, seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, seorang murid, seorang bos, seorang atasan, seorang karyawan, seorang pegawai, seorang penjual, seorang pembeli, seorang pengusaha, dan lain-lainnya, perlu baginya untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan selama ini, kalau tidak kita sertakan niat, tidak kita barengi niat ibtigha mardatillahi taala, maka akan sia-sia amal perbuatan yang kita lakukan pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan niat. Ya. Pekerjaan niat tadi yang setelah saya jelaskan, yaitu tamyiz bainal adat wal ibadat. Dia membedakan antara adat kebiasaan dengan ibadah. Dan juga tamyiz bainal ibadat ba'daha an ba'd. Dia membedakan antara ibadah satu dengan yang lainnya. Kalau seandainya misalnya dia puasa, ya, maka pada saat itu perlu dihadirkan di dalam diri dia, di dalam hati dia untuk melaksanakan puasa apa? Puasa Ramadan kah? Atau puasa kafara? Atau puasa qada mengganti Ramadan itu? Karena kalau seandainya tidak ia sertakan niat di dalam hatinya, maka akan menjadi sebuah persoalan yang baru. Kemudian ibrah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah adanya anjuran bagi kita untuk melaksanakan hijrah. Apa itu hijrah? Al-hijrah secara bahasa adalah al-intiqal, berpindah. Berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, itu dinamakan dengan hijrah. Bahkan di sini dikatakan bahwasanya hijrah itu ada dua. Ada hijrah tempat, ya. Ada hijrah tempat, yaitu berpindah dari darul iman, minal darul kufr ila darul iman, ya. Berpindah dari tempat kemaksiatan, dari tempat kekufuran, dan kepada tempat yang menuju ke tempat yang banyak imannya di situ, banyak orang-orang saleh yang terdapat di dalamnya. Ini merupakan hijrah tempat. Kemudian yang kedua adalah di dalam hadis ini, di dalam hadis yang disyarah oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jawami'ul Hikam, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW beliau pernah melaksanakan hijrah untuk mencari apa? Untuk mencari sebuah keamanan, untuk mencari suaka politik. Sebagaimana
yang dialami oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah mencari perlindungan ke kota Taif. Dan beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berpindah, untuk berhijrah mencari perlindungan dari kota Mekah, karena pada saat itu mereka mendapatkan intimidasi, mendapatkan kekerasan, mendapatkan ancaman, bahkan diancam untuk dibunuh, bahkan sebagian di antara mereka dibunuh, ada yang syahid. Maka Rasulullah memerintahkan kepada mereka untuk berhijrah, untuk mencari perlindungan ke kota Habasyah, ke sebuah negeri Habasyah, yaitu Afrika. Bahkan sebelum Rasulullah berhijrah ke kota Madinah, beliau terlebih dahulu memerintahkan para sahabatnya untuk mencari perlindungan, berhijrah terlebih dahulu ke kota Madinah. Jadi hijrah itu ada dua. Yang pertama adalah hijrah mencari perlindungan. Yang kedua adalah hijrah min daril kufur ila daril iman. Hijrah dari yang tadinya buruk kepada suatu hal yang baik. Hijrah dari tempat yang buruk ke suatu tempat yang baik. Ke suatu tempat yang mana orang-orang beriman berkumpul di dalamnya. Maka oleh sebab itu ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan niat kita mendengarkan pelajaran yang ada pada saat ini menjadi pelajaran yang betul-betul bermanfaat kepada kita, bagi kita semuanya, sehingga perlu bagi kita untuk mengikhlaskan niat kita, apapun keadaannya, apapun kondisinya, apapun statusnya, perlu wajib bagi kita untuk mengikhlaskan niat ibtigha mardatillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد سيد الأكوان على المدينة نور يبان محمد سيد الأكوان والسكان هينادوا عليه بكل الحب